Sebelumnya boleh perkenalkan nama terlebih dahulu dengan Ya. Ibu siapa? Oh, saya Ibu Sylvia, pemilik ayam warung penyet ayam Jepun ya, yang bertempat di Jogja dan Solo. Sekarang Mbak perkenalkan diri. Dengan saya Mbak Vira, Bu. Ya. Ya, langsung saja Fakultas apa ini? dari pendidikan matematika. Oh, pendidikan matematika. Oh ya, semester 5. Semester 3. Oh, 3. Oh iya. Langsung saja Ya, ke langsung temanya, Bu. aja, langsung aja. Dari kapan Ibu mulai merintis usaha ayam Jepun ini? Oh, ini dari 14 April 2014, Mbak. Jadi tahun depan itu udah 10 tahun. Selamat Ibu. Nah, Lalu alasan Ibu untuk memilih usaha kuliner dibanding usaha-usaha yang lain apa? oh, kalau usaha itu sebetulnya awalnya suami ibu kan begini. Awalnya itu anak ibu kan udah pada mau kuliah saat itu tahun 2014. Nah, suami ibu bilang gini, besok anak-anak kalau kuliah ya kuliah di dalam kota, kamu ada temennya. Tapi nanti kalau di luar kota kamu sepi, apa kamu mau nganggur aja, nggak ada kerjaan? Apa cuman mau ngabisin duit suami? Suami ibu kan itu polisi ya, suami ibu polisi. Terus ayo jualan aja, ini kan rumah ibu di UNS, dekat kampus UNS, disuruh jualan buat mahasiswa ayam penyet aja, nggak usah nasi sayur, tak sewain tanah. Nah itu awal-awalnya itu ibu cuman ibu sama 2 orang karyawan. Jadi sebetulnya dari diri ibu sendiri nggak ada keinginan untuk bisnis kuliner gitu, enggak. Tapi suami ibu, kalau suami ibu sebelumnya udah punya usaha sendiri, ban radial. Jadi jual batikan ban gitu loh Mbak, vulkanisir. Jadinya memang suami ibu itu memang polisi tapi orangnya seneng bisnis gitu loh. Nah sekarang dia menuntut ibu buat bisnis, buat cari temen, hiburan, biar ada kegiatan di rumah nggak melangut, itu awalnya. Terus mungkin sampai bisa bangun beberapa cabang itu bagaimana? Oh, itu kalau dulu itu tuh sepi Mbak. Awal-awal itu rame, setelah setahun yang di UNS baru rame. Sepi sampai ibu juga sempat putus asa ya, 6 bulan itu ibu rasanya pengen berhenti aja, karena kan apa-apa ibu sendiri juga ya, belanja capek, tapi kok kita waktu itu nggak ada Instagram, sosmednya cuman itu ngasih selebaran di bawah pagar kos-kosan. Dulu kan 2014 belum seperti sekarang ya, kan bisa ada puji, ada segala macam, kan nggak ada. Nah itu terusnya ibu itu 1 tahun di UNS baru rame Mbak, baru ada orang kelihatan jajan, tadinya sepi banget. Nah kalau ceritanya sampai ke sini itu sebenarnya nggak punya cita-cita buka cabang. Nah dulu cuma udah cukup lah UNS sudah rame, kita udah bersyukur ya, maksudnya udah rame, udah bisa dengan 10 orang karyawan, waktu itu kita udah luar biasa. Maksudnya menurut ibu pencapaian dari ibu sendiri yang nggak niat terus akhirnya bisa kayak gitu kan, itu sesuatu yang udah bagus lah ya. Kalau cuman segitu aja ibu sudah bisa nguliain anak ibu, maksudnya anak ibu kuliah, anak ibu kos, itu semua dari hasil warung itu udah bisa, sama sekali nggak merusuhin duit suami saat itu loh, itu udah bisa. Nah terus kok ada anak, setelah tahun keempat itu ada anak UMS jajan di sana, ada selama 3 hari itu berturut-turut jajan. Yang pertama itu udah bilang gini ke ibu, ibu mau buka di UMS, kita anak UMS. Nah ada acara apa ke UMS? Apa ada acara di kampus? Enggak, cuma pengen makan di Jepun Bu. Kita nyari tuh sampai di dalam-dalam loh Bu. Kirain dalam kampus nggak ketemu. Loh ibu buka di situ, ibu cuekin, nggak dengerin. Bu cuman ya gitu aja. Terus hari kedua ada lagi yang jajan anak UMS ini. Enggak anak mana kita, anak UMS kok Bu, jauh-jauh lo pengen jadi ibu. Terus berharap buka. Masih ibu cowekin. Yang ketiga itu sampai kayak dia sampai keras gitu loh, cowok cewek, sampai Bu tolong lo Bu buka di UMS, sampai kayak gitu. Cewek cuma 20 orang, sampai kaget ibu, di UMS belum ada lo Bu, warung kayak ibu gini tuh belum ada, enak, murah, kalau ibu buka di sana yakin Bu bisa rame. Ibu bilang yakin Mas, yakin. Terus mbaknya juga bilang yakin Bu rame, udah ibu buka di situ, ngapain sih Bu gitu. Ibu mau libur dulu 3 hari, nggak usah ngasir di UNS, sampai bilang gitu loh anak itu. Ibu disuruh libur 3 hari, cari tempat masuknya di sini. Bu mau lihat-lihat dulu gitu loh Bu, uang di situ bagus kok, rame kalau ibu berani buka di sini. Terus ibu luangin 3 hari lah, dapet lah ini. Ibu nyari di sini terus maunya, ibu kesini. Nah itu. Jadi awalnya nggak pingin Mbak, terus buka di sini malah nggak taunya kok dari promo sampai itu rame banget sampai sekarang. Gitu.
Terus kendala yang paling berat itu apa menurut Ibu selama merintis usaha ini? Tidak ada yang paling berat, cuman dari karyawan nakal-nakal. Maksudnya susah banget membina karyawan itu kan selalu aja padu berantem, senioritas itu mesti ada kan. Pada paling berat sampai detik ini ya paling berat ngurusin karyawan banyak ini. Di UNS kan ibu karyawannya di Kentingan itu 13, di sini 16, di Jogja UGM sebelum UMY 6. Itu aja ngurusinnya udah susah banget. Maksudnya kan mereka juga kan karena ibu merekrutnya kan juga nggak pakai banyak persyaratan, cuman yang mbok-de gitulah, kan karyawan ibu mbok-de orang udah tua, nggak bisa lah ibu ngajak yang muda-muda, nanti nangis kalau kerja di warung ibu, kan berat di sini masaknya kayak orang rewangan, kayak orang punya kerja loh, masak beras saja kalau di UMS ini 1 hari bisa 4 karung, nangis nanti. Nah iya, ayamnya segitu banyak, nyuci ayam, masak ayam, yang datang aja jam 3 subuh. Kalau bukan bode siapa lagi yang bisa ibu suruh. Terusnya yang goreng itu berdiri di depan penggorengan seharian, yang menyeti ya di depan penyetan ini terus ya kan. Tinggal sedikit ada yang jajan, tinggal sedikit kan. Kita kan nggak bisa yang muda-muda, yang memang harus. Jadi cuman kalau ada yang datang, saya ibu bilang perlu tambahan tenaga, bilang ke Pak Parkir, bilang ke Pak RT di sini, bilang ke karyawan ibu. Langsung deh mereka kalau nggak keluarganya tak suruh hari itu bawa ketemu, paling ditanya, paling gue cuma nanya gini, Mbak umur berapa, udah pernah kerja di warung makan apa belum Bu, sebelumnya kerja di toko mainan, oh ya udah belajar sana di belakang, gue cuma gitu. Jadi gue nggak melihat KTP segala macam, enggak, udah cuman gitu. Terus mereka diajarin temen-temennya di belakang, bisa deh misalnya saya tanya karyawan butuh di mana, butuh yang diminum Bu, oh, kalau diminum oke, ajarin dia bikin minum, butuh yang di packing, ajarin dia packing gitu. Jadi kan karena karyawan ibu itu kebanyakan SDM-nya kan rendah. Maksudnya tuh ya paling cuma tamatan, ada yang cuma tamatan SD, SMP gitu kan. Jadi kan mereka itu kadang-kadang kan ngasih taunya itu susah. Misalnya ribut dikasihkan teman baru, tujuan kita kan ngasih nambah karyawan karena warung kita makin rame toh, kan harus tambah orang dong, personil, kan nggak mungkin warung rame kita tetap melayani dengan 5, kan nanti yang jajan lama-lama pergi nggak mau kan. Nah itu kadang ditambahin itu bukannya diajarin apa di welcome gitu, enggak, malah dimusuhin. Udah gitu diperintahin ini biar itu seharian itu yang kerja nangis lah, pada nggak betah rata-rata. Tuh kan itu sulit. Terus kadang-kadang yang bandel juga suka ngambil ngambil minuman saset, ngambil ayam itu diambil, kadang bumbu-bumbu begitu, tuh berat. Tapi sekarang yang kayak gitu udah enggak, walaupun ada masih 1 orang karyawan ibu, tapi kalau ibu bilang klekto, dia enggak klekto sih sebetulnya orangnya itu cerdas loh, itu masih muda, cuman dia kayaknya memang apa ya, tapi sayangnya ibu kan nggak ada CCTV, jadi buat menuduh monangnya dia itu kan sulit. Kan kalau namanya orang mencuri itu kan pasti lebih cepat ya, maksudnya kita pasti kalah kan, nggak bisa. Nah itu sampai sekarang ibu belum dapat bukti sih, kalau belum dapat bukti, tapi semuanya tuh udah mengarah ke dia yang ngambil gitu. Cuman ibu sekarang tinggal cari bukti dulu, nanti kalau udah ada bukti baru nanti keluar. Dia memang suka ngambil. Lah kalau ngambil minuman itu bukan cuma 1 saset loh Mbak, 1 rempeng itu. Nah nanti kadang-kadang anak-anak itu kalau dikasih tahu katanya ibu udah kaya, nah, kan tapi ibu jual. Ya kaya kan ibu jualan, ibu juga beli loh. Nutrisari itu ya ibu beli, emang ibu produksi dari mana? Kan semua beli, cuma nanti ditambah es, ditambah gula, kan ini jualan. Jadi ibu kan bukan ibu udah kaya ya udah colongin aja semua yang ada di warung, ya nggak jalan nanti warungnya. Ya kan, nah itu kadang-kadang mereka nggak ngertinya di situ. Tapi udah berkurang, cuman masih ada dua itu yang masih ngambil. Mbak toh, oh iya nomor 41, ya kesana aja. Kalau mau ambil dulu nggak apa-apa. Gimana, mau ambil dulu? Apa nanti? Nanti. Mbak Nuni nanti ya. Oh iya nanti. Terus nggak apa-apa. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, omset awal merintis itu kira-kira berapa? Alah sedikit banget, paling awal merintis itu berapa sih? Palingan kalau di luar peralatan sama di luar ngontrak-ngontrak itu loh, maksudnya cuman bahan-bahan buat jualan aja, paling itu cuman berapa Mbak? 300.000 apa 500.000 zaman itu loh, 2014 itu.
paling cuman zamannya 2014 cuman sekitar segitulah, kan apa-apa masih murah banget. Orang ibu promo aja nasi ayam es teh 4.500. 4.500, iya promonya itu tahun 2014 itu promonya 4.500 nasi ayam es teh. Terus yang datang itu bukan mahasiswa tapi orang kampung, karena ibu letaknya kan di kampung kayak gini, jadi kita salah sasaran. Yang datang itu malah yang makan orang kampung. Setelah habis promo 3 hari itu nggak ada orang sama sekali yang masuk. Mahasiswa kos-kosan sebelah ibu itu cuma 1 kos-kosan kok, itu juga nggak terisi penuh. Zaman itu loh 2014, 10 tahun yang lalu lah kira-kira. Kalau omset saat ini bisa mencapai berapa? Yang mana? Yang ini, yang UMS ini aja. Ya kalau kotornya paling 50. Soalnya kan gini, mahasiswa itu kan masuknya kalau dibilang ibu sebulan penghasilan segini. Mahasiswa sekarang aktifnya itu setahun berapa bulan aja sih? Banyak liburnya kok. Iya enggak, ini aja ada mahasiswa baru libur 1,5 bulan, 2 bulan. Apalagi yang negeri lama lagi. Nanti besok habis ujian, habis tahun baru, habis Natal, Januari masuk sebentar dan libur lagi. Ya kan, mahasiswa paling efektifnya kalau hitungan ibu itu dalam setahun itu efektifnya sekitar 8-9 bulan, udah nggak 10 bulan mahasiswa. Kuliahnya itu loh, ya kan, berarti kan penghasilan ibu ya tergantung itu. Jadi ibu juga ada musim sepi, kalau saat anak-anak libur karyawan tak rolling juga. Kan ibu nggak bisa gaji segitu dengan ber-16 itu misalnya loh, padahal penjualan kita katakanlah cuma separuh dari hari biasa, itu kan nggak bisa ngangkat. Nah itu jadi kalau dibilang oh itu udah ajak atau penghasilan, enggak. Mahasiswa itu banyak liburnya, apalagi negeri itu parah banget. Negeri itu kayak UNS sama UGM itu waduh bener-bener kalau udah Desember itu dari tanggal 25 Desember tuh udah libur, nanti masuknya pertengahan Februari. Masuknya itu tanggal 15 Februari, 17 Februari apa enggak 2 bulan, hampir 2 bulan. Kemarin ini juga gitu, kan ada nunggu ospek dulu, selesai ospek baru kan mahasiswa baru. Nah itu kan lama loh, kayak gitu itu nggak enaknya ya bu, enaknya daripada warung makan umum ya gini. Kalau mahasiswa pastilah ada yang jajan pasti. Kalau warung makan umum kan apa kita buka di mall, makanya itu nggak pernah mau buka di mall. Kalau buka di mall kan adanya cuma weekend. Coba aja kita ke food court jam 9, paling yang makan ya ada sih orang kantor beberapa aja, tapi kan paling rame Sabtu Minggu keluarga. Tapi kalau kayak warung makan ibu hari biasa gini kan anak-anak kuliah kan pasti jajan, makanya paling senang sama mahasiswa. Kalau disuruh buka buat umum ibu bisa bilang nggak mau. Ibu lebih senang sama anak-anak, bisa ketawa lucu, ya kan, enak jadi ikut muda kalau sama anak-anak ini. Iya. Ya, terus rencana ke depan untuk apa yang akan ibu lakukan? Oh kalau ibu rencana ke depan kan ibu ini kalau warung yang Jepun di UGM itu udah punya ibu sendiri. Nah warung Jepun yang di UNS Kentingan itu ini sekarang itu juga udah punya ibu sendiri. Tapi karena itu dulu belinya tanahnya itu kecil, ukuran 170 dekat asrama mahasiswa. Karena kecil kadang-kadang yang jajan nggak muat, parkir juga susah, harus jalan jauh. Nah ibu sekarang udah beli tanah lagi tuh di dekat apartemen Solo Urbana. Di situ itu ibu beli tanah 450 meter, dapat 2 muka ke jalan sama ke bawah. Yang di bawah itu juga dapat. Jadinya yang di atas nanti yang menghadap ke jalan buat warung makan Jepun UNS, yang di bawah buat kos-kosan Wisma Jepun. Nah itu kan kos-kosannya nanti namanya Wisma Jepun 1 toh. Nanti cita-cita ibu pengen, kalau ini nggak dijual sama pemiliknya, ini jelas dia udah bilang ini nggak dijual. Jadi ibu pengen, cita-cita ibu pengen punya warung Jepun UMS sendiri juga, dan juga pengen punya kos-kosan Wisma Jepun 2 yang di UNS ya. Karena kan UNS kan udah 4 tahun baru ibu buka sini. Ya ini kan baru besok UNS itu besok tahun depan April itu UNS sudah 10. Nah kalau ini November tahun depan baru 6 tahun. Cita-citanya itu untuk sementara buka di luar lagi enggak, udah terakhir UMY itu aja. UMY
Mungkin boleh diberikan tips and trick atau motivasi untuk kami yang ingin merilis usaha juga. Ya itu sebetulnya kalau diberi motivasi itu sebetulnya ibu sih nggak cocok jadi, karena ibu dulu 6 bulan udah pengen berhenti loh mbak. Ibu tuh nangis-nangis sama suami ibu, kan ibu udah kayak depresi soalnya kan sepi ya mbak. Terus suami ibu bilang begini, itu kan ibu kontrak yang dulu yang pertama kali bangun itu kan kontrak tanah mbak, di dalam perjanjian itu 8 tahun mbak, kontrak 8 tahun tidak boleh dioper kontrak. Nah 6 bulan itu ibu udah nggak kuat, ya ampun mbak, itu yang jajan itu hampir nggak ada loh, ibu cuma tiduran loh dikasih itu. Tahu-taunya udah jam 12, ibu paling sampai sore itu nangis, ke pasar sendiri, belanja sendiri, apa-apa sendiri, ya ibu nggak apa-apa ya ibu, sampai terusnya udah sepi, nggak ada orang. Suami ibu terus bilang gini, baru 6 bulan nah terusnya sisanya yang 7,5 tahun itu mau dikemanain, kita nggak boleh over kontrak nih, lihat perjanjiannya. Ibu nangis, ibu sakit mbak, sampai 3 hari itu nggak bisa bangun karena konflik kan ibu, batin ibu nggak mau lanjut, ibu merasa letih gitu loh, soalnya kan nggak boleh bisa kayak gini gitu, coba apa kurangnya. Padahal ada bapak-bapak sama anaknya itu jajan warung Jepun Gulon, aku tuh lewat jajan, terus pernah bilang, dia cuma bilang ke ibu gini, Bu, besok saya yakin warung ibu pasti rame gitu. Kenapa pak? Soalnya itu sambal sama kremasnya itu enak, katanya anak saya aja suka. Di sini kayaknya di kawasan UNS belum ada yang sambal enak kayak itu. Bapak itu bilang gitu sama anak kecil. Itu dia bilang, tapi itu ibu nggak termotivasi sama itu, enggak. Ibu terus akhirnya karena kan apa daya tuh terpaksa, ya udah dengan berat hati ibu jalanin juga. Terus bulan ke-11 mbak baru kelihatan ada orang. Bulan ke-11 tuh baru kelihatan. Tadinya ibu cuma bangun separuh, makanya banyak yang nanya, Pak kok bapak kontrak tanah cuma dibangun separuh, belakangnya nggak dibangun, takutnya nanti kan sepi. Terus akhirnya di belakang itu dibangun, dibuka, dibikin lesehan, rame kayak ini kan awalnya cuma ini mbak. Terus ini kan tambahan baru, yang ini tambahan lagi, izin sama yang punya tanah, mau nambah lagi buat lesehan. Kalau enggak, aduh nggak ada tempat mbak, udah penuh. Kalau bulan puasa aja semua. Besok apalagi kalau wisuda itu tiker-tiker udah siap semua, kan mau ada wisuda toh. Nah iya, itu pokoknya kalau ibu tuh itu. Jadi ya kalau motivasi ya jelas ibu nggak nyangka, pokoknya ibu benar-benar nggak nyangka hasil dari warung makan mahasiswa ini sangat-sangat di luar ekspektasi, nggak nyangka sama sekali. Tapi kalau orang tahu, oh dia punya usaha loh, punya usaha apa, warung makan apa mahasiswa, paling gitu teman-teman ibu paling warung makan mahasiswa udah kayak gitu, temen ibu pada gitu, pada kayak ngeremehin gitu. Tapi kan mereka nggak tahu kita kan jualan murah tapi dalam jumlah yang banyak. Ya dengan adanya Jepun ini ibu juga bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa tahu. Ibu juga nggak nyangka, saya nggak nyangka sampai bisa kuliah anak ibu sampai selesai. Anak ibu kuliah di UGM, Fakultas Teknik Informatika. Dulu 2014 tuh sampai selesai, sampai kos-kosan. Terus yang nomor 2 itu kuliah di STAN. Tapi STAN kan cuma biaya pendidikannya aja yang ditanggung sama pemerintah. Maksudnya kan buku memang nggak beli, cuman kos sama biaya hidup asramanya nggak ada. Jadi kan ngekosnya di Bintaro sana, ngekos, biaya hidup lah itu. Ibu selesaikan semua bisa sendiri kan nggak nyangka, kan meringankan kalau udah. Itu maksud ibu bener-bener kalau mbak mau usaha itu, apalagi sekarang kayak ibu ini udah tinggal kontrol. Maksudnya kan nggak ikut ya berkecimpung sih, ibu kadang-kadang ngasih, kalau mbak pada tahu kan ibu ngasih. Tapi ibu ngasih itu saat ada karyawan ibu yang nggak masuk. Kalau ada yang misalnya nih jumlahnya 16 ya, satu nggak masuk pasti ibu ada di sini. Tapi kalau masuk semua ibu nggak di sini, cuman pagi aja kontrol sebentar udah. Terus kalau orang-orang yang kritik tuh, kalau yang udah tahu ibu ya langsung pada kritik ke ibu. Kalau udah pada tahu loh, kadang-kadang kan mereka ngeliat dulu fotonya di kasir itu, nanti mereka banding-bandingin. Kadang-kadang ada yang gini, Bu, jenengan itu yang Bu Sri Mulyani kok. Semes, bukan yang Sri Mulyani saya. Saya kira pakai kacamata yang Sri Mulyani. Coba saya lihat. Ini jenengan. Ibu kalau ke Solo Square tuh anak-anak UMS mesti kan. Kalau lagi jajan, mesti pada langsung, pasti pada tahu deh. Ih, kalau di Solo Square itu mbak, ibu kayak orang kayak pada kenal. Kan anak-anak mahasiswa itu
pada kan wajar ya ibu. Nanti kalau misalnya ibu lewat itu sama suami jalan kan lagi pada nongkrong pada begitu kan Jepun deh itu pada iya di Solo Square sama kalau di sana kalau di UNS itu yang di Grand Mall sama Paragon itu banyak yang kenal nama ini tuh pasti anak-anak mahasiswa kodam anak-anak nanti kan kadang-kadang malah kalau yang berani negor ngampirin loh saling iya ngampirin di Solo Square kemarin ada yang lagi berdiri di situ terus ngeliat ibu lewat sama suami salam ibu yang iya masnya ya anak UNS ya gitu iya malah pada nyapa loh kalau yang kenal langsung nyapa nggak pura-pura nggak lihat itu nggak pada nyapa itu kalau masuk Solo Square itu banyak banget yang kenal yang udah tahu kalau ibu yang punya tapi yang belum tahu ya banyak kadang-kadang bilang gini waktu itu ada mas-mas bu bisa kira-kira kapan ya bu kita bisa ketemu sama ownernya apa mas ibu nanya gitu bisa ketemu kapan sama ownernya mas ibu sekarang nanya sama mas ibu nggak mirip owner ya mas kurang apa ya kurang perhiasan atau kurang dandan mas langsung malu oh ibu kadang-kadang gini mbak lagi tugas di sini toh iya kok mbak itu kemana-mana sih tugasnya kadang mbak ngasir di UNS saya waktu itu ketemu sama mbak kadang mbak ngasir di UMS kadang-kadang saya ketemu juga sama mbak dia bilang gitu jadi mbak itu tugasnya nggak mesti ya di satu tempat mbak tugasnya kemana-mana nanti ibu baru gini mbak saya yang punya warung saya sampai kadang tapi kalau anak-anak yang moto-moto itu kayak gini mungkin udah tahu ya kan ibu suka moto-moto kadang-kadang anak ibu yang laki tuh protes gitu itu mengganggu kenyamanan yang jajan mama kok cuma buat penyemangat di grup mama nggak unggah kemana-mana kan cuma penyemangat kan ibu punya grup warung Jepun grup kan UNS, UMS, UGM, UMY kan nanti kalau dipoto di sana rame mereka kan senang mereka berarti aduh jadi saya masih ada harapan nih kerja di Jepun kalau outlet yang di Jogja misalnya pas lagi sepi jadi mereka kan di sini jadi subsidi gitu loh di sini subsidi yang lain itu tujuannya cuma gitu tapi kan kalau anak-anak yang pas tak foto itu langsung pada ibu mau diunggah di Instagram enggak orang buat penyemangat karyawan ibu kan punya grup dan bilang grup warung oh iya bu iya gitu ada yang seneng ada yang malah gini-gini kan seneng biasa gitu. Emang kalau ibu nggak di tempat memang ibu nugasin karyawan disuruh moto maksudnya ibu pengen tahu itu kami enggak jadi kalau sepi karyawan masih sepi bu jam segini masih parkir mesti motoin terus laporan gitu karyawan ini ibu kalau pas ini kalau wawancara memang kami tak semuatin ibu mau wawancara ada pertanyaan apa lagi nanti kalau mbak ada pertanyaan lagi bisa WA Terima udah kasih, selesai Ibu. oh ya